Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini channel R5 kedatangan tamu yang cukup jauh dari sana, dari Tojo Una-Una. Beliau adalah bakal calon Bupati Tojo Una-Una. Dan perlu kami informasikan bahwa narasumber kami pada sore hari ini sosok jurnalis dan mantan ketua DPRD Tojo Una-Una pada saat itu. Baik, sebelum kita melihat video ini, jangan lupa saya mengajak Anda untuk like, subscribe, dan share video ini agar kita tidak ketinggalan dalam video-video kami tayangan berikutnya. Baik, kita sapa, beliau adalah Bapak Samsurizal Labaco. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik. Kabar ini Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Ini jauh-jauh dari Tojo Una-Una ya? Kebetulan saya di sini sudah domisili, sudah di Palu. Baik, ya. Baik. Hari ini kita bicara tentang Tojo Una-Una ini Pak. Ya. Baik, kita dengar ini kan sekarang ini apalagi di media sosial ya. Di media sosial dan juga pun kami sempat melihat bahwa memang angka kemiskinan di Tojo Una-Una itu 16,12%. Itu tahun 2022. Dan pun termiskin kedua di Sulawesi Tengah. Nah, Bapak datang di channel R5, kira-kira bagaimana ini? Menyikapi kegiatan apa dan mengatasi ke depan untuk Pak Bung Rizal sendiri ke depan untuk Tojo Una-Una. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini. Saya tentunya dalam memasuki proses demokrasi. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, tentunya saya sudah mempunyai visi dan misi. Nah, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una pada sesuai data statistik yang saya baca pada tahun 2022 itu angka kemiskinan di Tojo Una-Una itu berada pada angka 16% sekian. Nah, tentunya ini merupakan PR buat kita semua. Kenapa? Karena menurut saya angka ini merupakan angka yang sangat ekstrim menurut saya ya, karena 16,12%. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una itu mencapai 16,12% dan Tojo Una-Una masuk dalam peringkat kedua termiskin di Sulawesi Tengah. Nah, tentunya ini kita membutuhkan trik ya, cara bagaimana masyarakat Tojo Una-Una ini keluar dari belenggu kemiskinan ini. Nah, tentunya saya jujur saja sebagai orang yang punya background pengusaha, tentunya punya alasan sendiri kenapa saya harus kembali terjun ke dunia politik setelah saya 9 tahun istirahat. Nah, keputusan yang saya ambil ini tentunya sebenarnya secara pribadi itu banyak ditentang oleh keluarga saya, khususnya keluarga dekat saya. Karena apa? Dengan posisi usaha yang sekarang tengah saya geluti, tentunya dengan saya kembali terjun di dunia politik, tentunya ini akan mengganggu proses usaha yang sementara saya jalani. Namun demi untuk masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, saya siap untuk menerima segala risiko itu. Baik. Nah, gitu. Baik, untuk Tojo Una-Una lebih maju lagi ya kan, seperti itu kan kita melihat sekarang ini tentunya kan sudah dipelajari semua apa-apa kelemahan yang ada di Tojo Una-Una sekarang ini, dan memang betul-betul yang bisa dinikmati masyarakat seperti apa nanti ke depan. Nah, berangkat dari ini Pak Ijal, ini kira-kira punya solusi tidak? Solusi apa kira-kira yang akan diterapkan di sana nanti ketika Pak Rizal nanti untuk ini kan masih bakal ya, tapi kan sudah punya visi misi tadi ya. Atau memang visi misi ini akan berlanjut nanti pada ini juga ya? Jadi gini, tentunya kita mempunyai mimpi besar. Mimpi besar. Alasan saya kembali ke Tojo Una-Una itu sebelum tim saya menyusun visi misi,
tentunya sudah ada apa dalam pikiran saya, apa yang harus saya lakukan. Siap. Sudah ada gambaran umum apa yang harus saya lakukan di Tojo Una-Una. Nah, saya melihat justru sekarang ini Tojo Una-Una itu pada saat 5 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Persoalan sangat kompleks terjadi. Ya, banyak keluhan masyarakat terkait dengan lesunya perekonomian di Kabupaten Tojo. Perekonomian ya. Ini kan ada beberapa faktor di dalam ini. Iya, lesunya perekonomian di Tojo Una. Contoh, toko sepi, pasar sepi. Ini ada penyebabnya. Nah, makanya ini tugas pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bisa membuat satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berupa program maupun bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana pasar mau rame kalau ekonomi masyarakat itu susah? Saya kemarin pada beberapa kali pertemuan di desa, saya sampaikan kepada masyarakat, kenapa kalian nggak ke pasar? Kenapa ke pasar sepi? Bayangkan Pak, ada satu penjual baju itu mengeluh kadang 3 hari tidak laku barangnya. 3 hari tidak laku ya. Nah, saya tanyakan kepada masyarakat, kenapa kalian sudah nggak mau beli baju? Kalian sudah nggak mau ganti pakaian? Apa jawaban mereka? Uang 100.000 yang kita punyai, mending kita belikan makanan untuk kita makan satu rumah daripada kita harus beli baju baru. Berarti ini sangat luar biasa. Hitungan-hitungan yang dibuat oleh seorang ibu rumah tangga. Uang 100.000 ini kita irit-irit untuk beli makanan bisa dimakan oleh satu rumah. Daripada kita tidak makan, mending kita tidak usah pakai baju. Nah, berarti sangat luar biasa ini, hitungan ini. Orang kalau sudah berhitung begini berarti susah betul ekonominya. Penghasilannya Di Tojo Una-Una itu kemarin data yang saya peroleh bahwa Tojo Una-Una itu masuk dalam kategori miskin ekstrim masyarakatnya. Miskin ekstrim. Ya, kemarin juga kalau tidak salah Pak, jadi kami lihat juga di medsos itu bahwa memang ada pernyataannya Bang Ijal di situ bahwa masyarakat itu tidak boleh lagi pendapatannya di 200.000 per bulan ya, seperti itu ya. Jadi gini. Kalau ini pernyataan saya kemarin itu yang beredar di sosial media itu bukan pernyataan tanpa bukti. Tanpa bukti ya. Itu saya terjun langsung ke masyarakat. Ini kan buktinya kan contoh pedagang tadi ya. Saya mau beli baju tadi ya, seperti itu. Contoh kasus yang saya sampaikan bahwa ada masyarakat yang pendapatannya itu di bawah 300.000 Pak. Berarti memang wajar apabila masyarakat Tojo Una-Una itu dikategorikan sebagai masyarakat yang punya status miskin ekstrim. Karena apa? Kategori miskin ekstrim itu apabila satu orang pembelanjaannya itu di bawah Rp10.700. Di bawah 10.000 per orang. Apabila orang tersebut dia membelanjakan uangnya di bawah 10.700 per hari, itu orang bisa dikategorikan sebagai orang yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Itu satu orang loh. Bagaimana kalau dalam rumah tangga 3-4 ya? Dia punya anak 2, istri 1. Iya. Pendapatannya hanya 200.000 atau 300.000 per bulan. Ini jadi apa? Iya. Makanya kemarin saya sempat sedih juga pada saat ketemu dengan masyarakat di sana. Semua mengeluh. Nah, inilah yang membangkitkan kembali naluri kemanusiaan saya, membangkitkan kembali naluri politik saya untuk kembali ke kampung halaman untuk berbuat. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, ya tentunya kami sudah punya trik-trik, kami sudah punya rencana kerja, kami sudah punya ide bagaimana membuat masyarakat Kabupaten Tojo Una ini terbebas dari belenggu kemiskinan. Maju ya, bisa sejahtera seperti itu kan. Karena memang melihat Tojo Una itu potensi kira-kira yang bisa dianu di sana, potensi dari ini, potensi yang ke depan yang akan ditonjolkan nanti di Tojo Una. Jadi gini Pak,
Kalau di Tojo Una Una ini semua sektor ini punya potensi punya potensi. Iya. Apalagi kita ini Tojo Una Una ini sangat kaya dari sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata. Ya. Sekarang ini jujur saja ya, ada beberapa saudara saya sarjana, kasihan tidak punya pekerjaan. Nganggur ya. Karena tidak ada lapangan kerja yang harus mereka kerjakan di sana. Pada akhirnya mereka harus jadi operator Maxim, Gojek, mungkin bahkan kuli juga ya kalau memang ini. Nah ini sarjana tapi tidak punya pekerjaan, akhirnya daripada dia punya kebutuhan rumah tangga, harus menghidupi anak dan istrinya. Apa boleh buat, terpaksa harus melakukan pekerjaan yang penting dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Nah ini merupakan keprihatinan kita. Ini harus kita selesaikan. Harus diselesaikan. Dan saya sudah punya konsep itu. Konsep itu ya. Nah, saya sudah punya konsep. Konsep ini dari dua faktor tadi itu ya, pertanian dengan perikanan ya. Jadi gini, sebenarnya ada 3 sektor unggulan di Kabupaten Tojo Una. Namun untuk sekarang ini saya sudah menyusun satu sistem pengelolaan perikanan dan kelautan di Kabupaten Tojo Una. Sistem perikanan dan kelautan terpadu. Ini akan saya sudah membuat program ini. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan membuat pilot project di Tojo Una. Artinya bikin ini belum ini ya. Sebelum saya jadi bupati mungkin saya akan buat satu pilot project di beberapa desa. Dalam skala kecil. Luar biasa. Nah, ini saya akan memberikan contoh agar supaya ini nanti menjadi contoh untuk desa-desa yang lain, dan apabila insya Allah saya terpilih menjadi bupati, ini nanti program yang akan kita lanjutkan. Artinya sebelum ini ya sudah berbuat memang. Ini luar biasa ini pemirsa ini. Ini masyarakat Tojo Una Una ini luar biasa ini. Bang Ijal ini Samsur Ijal Labaco ini hadir di channel R5 dan ternyata punya ide gagasan yang sangat memang betul-betul bisa memajukan dan mesejahterakan masyarakat Tojo Una Una. Dan inilah kehadiran beliau di sini. Mungkin barangkali Pak punya ini ya untuk gagasan ke depan ini. Jadi gini. Ya. Khusus yang saya sampaikan tadi, untuk pengentaskan kemiskinan ini tadi, saya punya metode sistem perikanan dan pertanian terpadu. Ini yang saya akan coba buat. Nah, ini nanti saya harapkan dengan sistem perikanan dan pertanian terpadu ini akan bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Tojo Una, dan ibu-ibu, remaja-remaja di sana yang menganggur, ini bisa kita dengan program ini bisa membuka lapangan kerja untuk mereka. Itu. Membuka lapangan kerja untuk mereka. Ya? Ini di rumah ya? Di kampung, mereka bisa bikin ini di kampung. Nah, contoh ya, satu contoh. Ini satu pertanyaan untuk, mungkin ini sudah merupakan yang kita lihat sehari-hari di Palu. Bagaimana pemerintah Kota Palu itu bisa membangkitkan UMKM di kabupaten di Kota Palu? Ya. Saya ingin tanyakan sama Bapak, di mana? Apakah Teluk Palu ini penghasil ikan? Saya mau tanya. Ya jelas tidak, Pak. Bukan. Ya, ini kalau Kota Palu ya Donggala, Parigi. Pertanyaannya, Teluk Palu bukan penghasil ikan, tetapi UMKM di Palu bisa membuat abon ikan menjadi ciri khas oleh-oleh Kota Palu. Luar ini biasa. Pertanyaan saya. Iya, luar biasa. Saya pikir ini sangat luar biasa ini Kota Palu. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan kedua saya, Kota Palu di mana kebunnya? Di mana lahan pertanian dan perkebunan? Coba. Tentunya sangat kecil. Kecil. Tetapi kenyataannya di Kota Palu itu ada yang namanya oleh-oleh khas Palu, bawang goreng. Iya. Pertanyaannya, dari mana bawangnya? Iya. Ini luar biasa ini memang Bang Ijal, ini kita memang betul-betul ini. Nah, ini berarti berangkat dari Palu. Palu juga bisa jadi satu tentunya, ini merupakan suatu kesyukuran masyarakat Kota Palu. Bagaimana Palu yang luas lautnya hanya sedikit, bukan penghasil laut, tetapi masyarakat di Palu UMKM-nya hidup untuk membuat abon ikan. Nah, kita di Tojo Una Una, laut kita sangat luar biasa.
Kenapa di Tojo Una sangat minim, hampir tidak ada masyarakat ibu-ibu yang membuat abon ikan. Iya. Oleh-oleh khas Tojo Una. Ini kemarin kan kita sempat ke ini ya, Tojo Una-Una. Itu kita memang betul-betul oleh-oleh dari sana itu memang kalau untuk makan ikan ya iya, wisata ya iya. Kan di sana kan, tapi untuk bawakan seperti palu, ada bawang goreng atau apa yang bisa di ini kan UMKM ini kan sudah ada di sini. Kita tinggal pilih. Kalau di Tojo Una-Una sendiri ini saya belum ini juga ya kemarin nanti. Bapak ke Ampana, pulang dari Ampana ada oleh-oleh enggak? Enggak ada, itu dia tadi. Makanya kenapa Palu bisa melakukan itu? Nah, makanya ini yang kembali saya akan mencoba mendorong ini. Ibu-ibu di sana, saya kemarin pada saat pertemuan dengan ibu-ibu dikatakan bahwa kami ini suami kami pelaut. Terus kalau suami melaut, ibu-ibu kerja apa? Tidak ada. Tidak ada. Paling bagosip. Bagosip, tunggu ini. Nonton YouTube. Tunggu hasil penjualan ikan. Hasil penjualan ikan. Iya. Nah, saya mempunyai obsesi bagaimana nanti semua ibu-ibu di sana itu tidak lagi menganggur. Iya. Makanya saya membuat satu sistem ini saya punya sistem. Ini sistem perikanan dan pertanian terpadu. Sistem perikanan dan pertanian terpadu. Ini. Jadi saya mempunyai obsesi ini. Bagaimana masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una ini, ibu-ibu dan remaja yang tidak memiliki pekerjaan bisa melakoni, bisa diberdayakan untuk mereka bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan dari ini. Saya contohkan ya. Tojo Una-Una itu adalah penghasil ikan. Penghasil ikan. Nah, maksud saya, ibu-ibu setelah suami pulang melaut, ada hasil laut. Biasanya kan di Ampana saking banyaknya ikan, biasanya jual murah. Daripada jual murah, kenapa tidak ikan itu mereka buat abon ikan. Abon ikan atau dikeringkan di. Saya contohkan. Contoh di Desa Labuan. Contoh Desa Labuan. Desa Labuan itu penghasil ikan yang banyak. Saya punya program nanti kita akan buat di Labuan itu, kita akan bina ibu-ibu untuk membuat abon ikan. Jadi ibu-ibu ini tidak hanya diam di situ. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu ini untuk membuat abon ikan. Nah, abon ikan ini tentunya ada limbah dari ikan itu. Limbah dari ikan ya. Limbah dari ikannya dibikin tulangnya. Abon ya. Bukan ikan yang ini ya. Ikan yang segar. Dibikin abon. Nah, tentunya abon, untuk membuat abon ini kan hanya dagingnya diambil. Tulangnya, kepalanya, ekornya, isi perutnya, itu kita jangan buang. Kita akan bina lagi satu kelompok pemuda atau pemudi di situ yang tidak punya pekerjaan. Kita bina mereka untuk membuat apa? Tepung ikan. Tepung ikan ini nanti kita akan buat, mereka bisa jual kepada pembuat pelet. Ini makanan ikan. Isi perut dengan tulang tadi ini, Pak ya. Ini kan dibuang. Iya, jangan dibuang. Tidak dibuang. Tidak dibuang itu. Ini luar biasa ini bukan cuma di Tojo Una-Una ini kalau saya begini. Nanti program yang akan kita buat itu namanya sistem perikanan dan pertanian terintegrasi. Nah, jadi contoh, di Labuan tadi ini kita bina 2 kelompok. Kelompok pertama itu mereka ibu-ibu membuat abon ikan. Kelompok kedua itu remaja, pemuda dan pemudi yang tidak punya pekerjaan, kita bina mereka untuk membuat yang namanya tepung ikan. Tepung ikan ini mereka bisa jual kepada pembuat pakan ternak. Contoh, misalnya ya, TTB di Labuan tadi. Di atas Desa Labuan ada misalnya di situ ada Desa Sabolira. Atau ada Desa Patingko atau apa. Kita bina lagi satu kelompok di situ pemuda. Mereka membuat pakan ternak. Pakan ternak ini, pakan ternak ayam contohnya. Ya. Hasil dari tepung ikan tadi ini mereka jual kepada pembuat pakan ternak. Jadi setiap desa itu ada satu kelompok usaha. Jadi tidak semua desa sama, tidak. Kita akan buat satu desa itu satu komoditinya. Nah, terus di Desa Uwebone contohnya, kita dorong pemuda-pemuda di sana ini untuk
berkebun jagung. Iya. Jagung ini dia jual sebagian untuk di pasar pasar umum, sebagian dia bisa tongkol jagungnya, dia bisa jual kepada jagung-jagung yang afker tadi ya buangan, dia bisa jual ke pembuat pakan ternak tadi ini. Di desa satu kita bina lagi desa satu itu. Yang lain lagi. Iya, Mungkin kita budidaya tanaman kelor. Kelor ini kan sangat luar biasa, dia punya vitamin dan sumber vitamin dan mineral. Iya, gizi Iya. Jadi ini semua jagung, kelor, ini sisa-sisa padi itu ya, gilingan padi itu, ya, itu bisa dijual ke pembuat pakan ternak tadi ini. Iya. Ya kan, pakan ternak ini mereka, jadi di desa ini mereka membuat pakan ternak. Dia bikin lagi ya. Jadi tepung ikan tadi ini dijual ke sini. Bisa jadi makanan ikan juga nanti. Makanan ikan dan makanan ayam. Ayam sama hewan ya. Terus kita bina lagi. Wah. Desa yang satu itu, desa yang tetangganya, kita bina lagi pemuda di situ untuk beternak ayam. Ayam petelur, desa satu ayam petelur. Terus desa yang satu lagi ayam pedaging. Nah, mereka dapat makanan ternak ini dari mana? Dari pembuat pakan ternak tadi ini. Luar biasa ini. Ini uang akan berputar di sini semua. Ini memang putar-putar. Ini dari ikan ke ikan. Ini kan tadi kan awalnya kan dari ikan isi perut apa semua ikan ini kan. Ini kan bikin lagi ini tepung apa untuk pelet tadi itu kan. Pelet lagi dimasukkan lagi untuk pakan lagi untuk ini ikan lagi kan seperti itu kan. Setelah itu apalagi Pak? Ya. Luar biasa. Setelah itu ayam tadi ini kan punya kotoran ayam. Kotoran ayam. Kotoran ayamnya akan dijual. Dijual Pak ya. Berarti kita jangan dibuang, kita harus bisa dijual ini. Dijual. Misalnya. Penjualannya nanti ada juga ya. Penjualannya kita bisa bikin pupuk organik. Luar biasa ini. Atau kita bina lagi satu kelompok di desa tetangga. Kita latih mereka untuk memelihara ikan nila. Ya. Bikin empang ikan nila. Ikan nila ini makannya dari mana? Dari kotoran ayam tadi ini. Jadi ini akan berputar terus. Berputar. Jadi uang ini akan, jadi semua yang tadinya menganggur, ini tidak menganggur lagi. Mereka akan, coba lihat. Bayangkan ya. Habis. Ini kan masuknya ke pasar ini lagi kembali lagi. Oh iya ini bagannya ya Pak. Oke, siap. Jadi ini dari perikanan. Iya. Iya Pak. Nelayan ini kita bisa masuk dijual ke pasar UMKM. Bebas, bisa dibuatkan abon ikan. Ya kan? Nah, sudah. Abon ikan, sisa dari pembuatan abon ikan tadi ini, ya toh? Iya. Yang tadi itu dibuatkan pakan ternak, pelet. Jadi ini akan berputar di sini uang. Siklusnya ini berarti sirkulasinya seperti ini. Siklus tersebut. Jadi tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Semua jadi uang. Saya yakin. Iya. Kalau semua desa kita bentuk satu kelompok. Jadi konsep saya itu satu desa itu lain komoditinya. Tujuannya Pak? Apa? Tujuannya? Lain-lain ini. Sengaja kita bikin lain. Iya. Karena supaya sirkulasi berputar. Iya. Nah, jadi jangan cuma satu tempat ya, nanti menumpuk di sana. Tidak bisa. Jadi gini, misalnya kita bina tadi kelompok melalui, tentunya kita harus melibatkan Bundes di sini. Bundes. Jadi contoh tadi di desa A. Di desa A ini pembuat abon ikan dan tepung ikan. Di desa B dia pembuat pakan ternak. Pelet tadi itu. Pelet. Terus di desa C itu adalah kita bina mereka kelompok di situ untuk menanam jagung. Di desa C kita bina mereka untuk menanam kelor misalnya. Nah, hasil ini tadi dijual ke desa B. Iya. Untuk membuat pelet tadi. Iya. Nah, terus kita bina lagi satu kelompok untuk tadi desa D misalnya. Untuk kita buat kelompok, mereka memelihara di situ ayam peternak, ayam petelur. Di desa satu lagi ayam pedaging. Iya, lain lagi. Kotorannya
jangan dibuang. Kita bina lagi satu desa sana, pemuda di sana kita latih mereka untuk membuat empang, memelihara ikan nila. Ikan nila ini makannya dari mana? Dari pelet tadi ini dan dari kotoran ayam. Luar biasa ini biar. Sekarang kalau itu ada misalnya, siapa lagi yang menganggur? Ada yang ini saya semua punya kerja ya, pekerjaan. Angka pengangguran akan menurun. Ya, jujur ya. Di Tojo Una-Una sekarang ini angka perceraian itu meningkat akibat himpitan ekonomi. Bisa jadi kayak UMKM ini kan penjualan penjualan sana ini semua nanti menjadi usaha UMKM. Kita bina remaja ini, pemuda ini kita bina agar mereka ini sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Yang paling sederhana saja, ibu-ibu tadi ini, suaminya pergi melaut, setelah suaminya melaut, ikannya dia jual, setelah dia jual, sebagian ada sisa, itu dibikin abon ikan. Sehingga ibu-ibu tidak hanya berharap uang dari suami, dia juga punya penghasilan sendiri. Menunggu. Ini mereka sudah ada sekarang, walaupun kan tinggal pembinaan ya, ke depan nanti pembinaan para ini kan ibu-ibu yang tentunya semua itu akan terkendala dengan persoalan permodalan. Nah, itu gunanya kita di setiap desa, di setiap kelompok yang akan kita bentuk ini tadi harus kita libatkan BUMDes di situ. Pemerintah memberikan suntikan dana kepada BUMDes. Itu ada aturannya. BUMDes melalui BUMDes yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga. Artinya kalau ini saya tidak ragukan lagi Bung Rizal karena memang sudah ada yang begininya. Jelas kalau sudah ada perencanaan planning seperti ini pasti penganggaran itu sudah ada terbayang di artinya gini Pak. Iya. Semua persoalan di Tojo Una-Una itu sudah ada di kepala saya. Luar biasa ini. Dan solusinya juga sudah ada di kepala saya. Persoalan sekarang ini tinggal kewenangan. Jadi percuma kita babusa mulut hari ini bicara kalau kewenangan itu tidak ada di tempat saya. Biasa. Ini tergantung masyarakat. Artinya kalau masyarakat ingin yang kita bicarakan ini terwujud, ya sudah. Caranya cuma satu, pilih saya. Insya Allah. Gitu. Karena percuma semua solusi ada di kepala saya kalau kewenangan tidak ada di tangan saya. Kalau kewenangan ada di tangan saya, tentunya ini sangat mudah untuk kita laksanakan. Baik. Dan memang ini kalau saya pelajari ini Pak, kemungkinan bukan cuma di Tojo Una-Una, ini di luar sana kalau memang daerah-daerah lain ini dilihat bisa jadi Pak. Ini kan dari awalnya ada ini kan ikan tadi ini berakhir ke ikan juga kan, putarnya di situ-situ saja. Jadi sekarang kan seperti itu. Ya seperti Bapak bilang tadi, ikan di Tojo Una-Una itu hanya dijual ke pasar umum, hanya dimakan. Padahal ada bisa ibu-ibu ini kan bisa kita manfaatkan mereka, kita bisa berdayakan mereka supaya ibu-ibu ini tidak hanya meminta uang kepada suami. Mereka punya juga itu. Ya, begitu juga mungkin buruh yang penghasilannya di bawah 500.000 per bulan. Dengan adanya pembinaan terhadap ibu-ibu tadi ini, yang desa-desa tetangga yang penghasil ikan, kita bina mereka untuk buat abon ikan. Ini tentunya akan membantu ekonomi keluarga. Ini target saya itu. Target saya bagaimana kita tingkatkan ekonomi masyarakat ini. Jangan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau bisa bekerja, kenapa tidak? Ini bisa jadikan semua daerah, semua desa-desa yang ada di sana itu pemerataan ya. Karena tadi itu kan Bapak, ini kan tidak di satu tempat ya. Ini kan bisa-bisa dia. Ini nanti di sini, ini di sini kan sesuai dengan apa istilahnya di kajian-kajian penelitian kan kita teliti kita ini kembali kan di lapangan. Mana yang harus tanam kelor, mana yang harus ini kita harus budayakan ini kelor di sini. Kan begitu kan? Ya, jadi kan gini Pak. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang tadi itu di satu desa kita kasih lain anunya. Iya. Kita buat lain agar supaya tidak saling jadi ini sirkulasinya ada jelas. Iya. Ini jelas persaingan juga ya, mungkin juga bisa terjadi di situ ya. Tidak ada persaingan di sini karena apa? Kalau ini terjadi, ini sangat luar biasa. Kebutuhan pakan ternak ini sangat luar biasa. Kalau bayangkan ya, kalau kita sudah di desa A, desa B, kita buat peternakan ayam. Berapa banyak pakan ternak yang dibutuhkan oleh peternakan ayam tadi ini? Kemungkinan besar malah akan kewalahan tadi desa B ini membuat Tentu kan di Tojo Una-Una kan banyak juga perusahaan di sana Pak ya. Perusahaan di Tojo Una-Una ini kan nanti ke depan kan sudah terpikirkan semua ini. Artinya ini kan kita tadi di luar daripada ini ya,
pemerintah daerah untuk menyiapkan bagaimana nanti bisa jalan ini program ini kan seperti itu kan, tentu butuh ini. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan yang ada di Tojo Una-Una ini cukup luar biasa juga yang ada di sana ya. Perusahaan apa? Perusahaan artinya perusahaan. Apa perusahaan di sana? Nggak ada perusahaan ya. Nggak ada. Sekarang ini hampir tidak ada perusahaan besar yang beroperasi Tojo Una-Una. Iya. Bahkan apa ya? PT apa nih kemarin yang pengolahan hasil bumi ini? Itu malah orang India punya. Itu malah tutup. Kok bisa ya? Ya tutup. Ya. Luar biasa. Ya. Ini semua yang membuat melonjak ini melonjak ini meningkat ini angka pengangguran Tojo Una-Una. Karena apa? Tutup perusahaan India kemarin itu. Berarti memang betul-betul di sana ini ya cuma karena memang terkenal dengan satu ya wisata yang ada di sana. Kan seperti itu kan, wisata Tojo Una-Una itu kan hanya di sana. Nah tadi kita hanya berbicara persoalan perikanan dan pertanian. Ya. Ada lagi satu sektor yang paling luar biasa menurut saya. Togean itu adalah surganya para wisata di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Togean ya. Togean, Pulau Togean. Nah tentunya untuk meningkatkan sektor pariwisata ini tentunya pemerintah daerah harus berani melakukan upaya bagaimana cara sektor pariwisata ini harus dibangkitkan kembali. Iya, itu kan nanti kan semacam festival-festival wisata-wisata di sana itu kan bisa kan dimasukkan juga UMKM di sana nanti. Ini kan dari sini juga berangkatnya dari sini yang tadi ini, ya kan? Bisa kita jual di sana. Enggak, maksud saya gini. Maksud saya kan? tadi sektor pariwisata ini tentunya banyak faktor penunjang yang harus apabila kita ingin pariwisata kita maju, ada beberapa faktor yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Contoh, sektor transportasi. Nah, perjalanan darat dari Palu ke Ampana itu kurang lebih 9 jam kalau naik mobil. Bandara Tojo Una-Una itu pada saat saya menjadi ketua DPR itu kita letakkan batu pertama saat Pak Damsik jadi bupati, saya ketua DPR. Panjang runway Bandara Tojo Una-Una itu Pak 3.500 meter. 3.500 meter. Dan sampai di akhir masa jabatan saya itu kami sudah aspal itu 2.200 meter. Artinya sarana penunjang untuk transportasi udara itu sudah memadai Tojo Una-Una. Pemerintah ke depan, pemerintah daerah harus bisa menghidupkan kembali Bandara Tojo Una-Una. Apa? Dengan hidupnya kembali bandara, tentunya pariwisata kita akan kembali menggeliat. Saya yakin itu. Nah memang itu bukan hal yang mudah. Pemerintah daerah harus berani memberikan subsidi kepada maskapai agar supaya mereka mau lagi untuk, kalau sekarang kan hanya 1 kali seminggu ini Susi Air. Dulu kita pernah di sana itu ada Garuda malah. Pernah Garuda ada ya? Dari rute Makassar. Terus dulu ada Wings Air. Penumpang yang jumlah yang penumpang 72 orang itu. 72 orang. Wings Air. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya ke depan pemerintah harus berani melakukan subsidi, mengundang kembali bagaimana rute penerbangan Wings Air ini harus bisa kembali dibuka. Nah, saya punya pengalaman di Morowali. Pengusaha-pengusaha China yang ada di Morowali itu, mereka itu kalau kita meningkatkan kita punya sektor pariwisata di Tojo Una, pemerintah daerah Tojo Una harus bisa membuka penerbangan Morowali Ampana. Saya punya rencana ke depan bagaimana pariwisata itu bisa di Tojo Una itu paling tidak semua
pengunjungnya itu minimal ya. Iya. Para pengusaha-pengusaha di Morowali Utara itu bisa datang. Saya contohkan ya, pada saat saya kurang lebih 2 tahun di Morowali, di perusahaan Cina. Iya. Mereka itu kalau mau jalan-jalan itu ke Makassar, ke Tentena, iya, ke Kendari. Perjalanan 6 jam kalau ke Kendari. Kalau ke Tentena kurang lebih 5 jam perjalanan. Padahal Tojo Una dekat loh. Ya. Nah, kenapa kita tidak membuka rute Makassar? Karena sekarang ini rute penerbangan Wings Air itu dari Makassar ke Morowali itu 4 kali sehari. Kita nggak usah 4 kali sehari, seminggu 2 kali saja. Kita buka buat paket wisata untuk pengusaha dan karyawan yang ada di 3 perusahaan besar yang ada di Morowali. Luar biasa. IMIP, GNI, dan BTIG. Bagaimana kita buat paket wisata? Hari Jumat mereka datang, Sabtu, Minggu sore mereka pulang. Artinya pemerintah daerah buat rute, urus izin rute penerbangan Morowali, Ampana, hari Jumat sore. Ini kita subsidi kalau memang belum ada penumpang. Jumat sore ya, dari Morowali ke Ampana. Pesawat ini akan membawa wisatawan dari pekerja-pekerja bos-bos yang perusahaan tambang tadi ini ke Ampana, hari Jumat sore. Setelah itu dia pulang. Mereka ini akan melakukan wisata ke Togian selama 2 hari. 2 hari itu ya. Hari Minggu mereka pulang, kita harus urus rutenya juga dari yang tadinya dari Makassar ke Ampana, Morowali Ampana, Ampana Palu. Hari Minggu sore itu setelah pesawat pulang dari Palu, dia bisa jemput penumpang yang ada di wisatawan yang ada di Ampana ini untuk bawa kembali ke Morowali pada hari Minggu sore. Ya. Bagi wisatawan yang lain yang akan kembali ke Makassar bisa lewat Morowali. Ini harus dibuka. Kita harus berani, ini Pak. Sudah kita harus berani subsidi. Sudah dipikirkan semua, Pak ya. Karena gini, ini bukan saya pikirkan. Pengalaman saya selama 2 tahun saya di Morowali. Pengusaha-pengusaha China yang ada di Morowali itu, mereka itu menghabiskan uang puluhan juta sekali keluar. Cuma untuk sekadar itu. Hanya untuk bersenang-senang. Iya. Saya berapa kali membawa mereka ke Tentena. Togian yang dekat itu mereka, ya Allah. Dari Morowali ke Tentena itu Pak 5 jam. 5 jam. Mereka jalani itu 5 jam untuk mencari hiburan di Tentena. Banding Togian ya, Togian berapa? Kalau ke Togian 45 menit Pak. Ya? Sampai ke Ampana kalau penerbangan. Luar biasa. 45 menit sampai di Ampana. Dari Ampana, kita cuma naik speedboat 1,5 jam sampai di Wakai. Anggaplah 2 jam sampai di tempat-tempat wisata yang ada di Togian. Nah ini kalau kita buka, bayangkan, kita harus merangsang mereka. Kita harus sekarang ini kan pengusaha-pengusaha China yang ada di Morowali itu tidak tahu ini Togian. Tidak tahu. Ini tugas kita, Dinas Pariwisata nanti akan membuat paket wisata Togian. Paket wisata, promosi. Kita promosikan. Paket misalnya berangkat hari Jumat, Sabtu, Minggu dia pulang. Berarti 2 malam 3 hari. Kita bikinkan paket-paket murah. Ini secara tidak langsung ini Pak Rizal, ini sekarang ini kan kita sudah promosi ini ceritanya. Sudah promosi, kita bicara seperti ini sudah promosi untuk Togian nanti. Saya sudah promosi ke teman-teman pengusaha saya teman-teman pengusaha tambang yang ada di Morowali. Mereka katakan, wah jauh. Kita naik mobil jauh. 6 jam. Dari Morowali itu kalau kita jalan darat itu lewat Tayawa, itu dari Kolonadale itu bisa 3,5 jam sampai 4 jam. 4 jam dari Tayawa ke Ampana itu 1,5 jam. Berarti sudah 5,5 jam. Mereka bilang, mending saya ke Tentena, sudah jelas. Nah, bayangkan kalau kita buka penerbangan, lebih murah, Pak. Lebih murah, Pak, penerbangan kalau hanya 45 menit dari Morowali ke Ampana. Baik, ini memang Bung Ijal ini luar biasa ini gagasannya ini berikan dan pertanian ini dan wisata ya. Nanti ke depan seperti apa nanti ini memang masyarakat Tojo Una ini memang kehadiran Bung Rizal di channel R5 ini cukup menggugah hatinya kita bagaimana nanti ke depan Tojo Una nasibnya di sana nanti Tojo Una nanti ke depan.
untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Tojo Una-Una, dan memang sudah dijelaskan secara ini ya. Dan kalau memang ini nanti kita perlu ini lagi, ada mungkin episode berikutnya lagi nanti Bung Ijal, nanti kita akan bahas lagi kembali di sini. Tapi saya pikir ini untuk hari ini memang luar biasa, ini sudah dipaparkan secara ini tadi, gamblang tadi, ini memang putarannya, rotasi ini memang sudah mekanisme yang ada sudah disusun ini. Walaupun belum ada ini ya masih awal ya, kita memang sudah bikin seperti ini. Jadi gini Pak, target kita di tahun pertama itu bagaimana pemerintah nanti insya Allah di kepemimpinan saya, insya Allah bila saya terpilih, yang target utama kita, yang duluan yang harus kita lakukan adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Kita harus selesaikan dulu persoalan kemiskinan. Sehingga ini dulu. Nah, setelah kemiskinan selesai, tentunya orang akan senang. Yang bikin banyak orang sakit itu karena tidak punya duit. Pikiran tidak sehat. Karena duit tidak ada, penghasilan kurang, akhirnya pikiran jadi tidak sehat. Perkelahian diakibatkan kenakalan remaja karena remaja tidak punya kegiatan. Bayangkan kalau tadi yang saya bilang ini, kita bentuk kelompok di semua desa, mana ada lagi orang mau berkelahi. Pemuda-pemuda kita rangsang mereka untuk bekerja. Sudah punya kesibukan masing-masing. Saya rasa mereka tidak akan lagi mau melakukan hal-hal negatif seperti itu. Baik, Bung Ijal, ini kita dari tadi bicara ini, bagi ini kita bisa bagaimana dengan kesehatan yang ada di sana? Dia punya ini fasilitas kesehatan yang ada di Tojo Una-Una sekarang ini. Tentunya, jadi gini, kalau sekarang ini alhamdulillah rumah sakit Tojo Una-Una itu sudah ada. Dan sekarang ini rumah sakit Ampana itu kadang justru banyak pasien-pasien itu dari Bunta. Dari Bunta, dari Kabupaten Bangka itu banyak juga yang berobat ke Tojo Una-Una, ke Ampana. Cuma memang perlu ditingkatkan pelayanannya. Jadi ada juga satu rencana saya, bagaimana sektor kesehatan ini di Ampana itu kan ada 2 rumah sakit besar di Tojo Una-Una, 1 rumah sakit di Wakai. Nah, sekarang ini rumah sakit Wakai ini kalau menurut laporan yang saya terima dari masyarakat, rumah sakit Wakai ini hanya sebagai tempat transit saja. Karena fasilitas di sana kurang memadai, tenaga kesehatan masih kurang, dokter ahli tidak ada, mungkin masih kurang, bukan tidak masih kurang, sehingga banyak pasien itu yang dari kecamatan yang ada di kepulauan itu hanya transit sebentar, ngambil rujukan ya, mereka dirujuk ke rumah sakit Ampana. Nah, ke depan ini tidak boleh lagi. Insya Allah. Kecuali penyakit yang betul-betul yang tidak bisa diobati di rumah sakit Wakai baru boleh dibawa. Kuncinya hanya satu. Kita harus tingkatkan pelayanan di sana. Pelayanan berupa apa? Ketersediaan dokter ahli, ketersediaan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, saya rasa kalau rumah sakit Wakai ini kita sudah kalau kita sudah tingkatkan dia punya fasilitas di sana, dokter ahlinya kita adakan di sana, kita kalau sudah ada dokter ahli tentunya sudah bisa menangani. Jadi target saya nanti rumah sakit Wakai itu tidak lagi menjadi rumah sakit hanya tempat persinggahan sementara untuk dirujuk. Tidak. Nanti rumah sakit Wakai kita harus lengkapi semua di sana. Kita harus lengkapi fasilitasnya, kita harus lengkapi dokternya di sana. Sehingga nanti rumah sakit Wakai ini akan menjadi rumah sakit rujukan semua puskesmas yang ada di kepulauan. Nah, yang dirujuk ke rumah sakit Ampana itu kecuali penyakit-penyakit kronis yang sudah sangat luar biasa yang tidak bisa diobati oleh dokter yang ada di Wakai. Kalau sekarang tidak. Rumah sakit Wakai itu hanya sekedar transit saja. Baru semua dirujuk ke Ampana. Ke depan ini kita balik ini. Nah, kita ke depan kita tidak boleh lagi ini. Ke depan fasilitas yang ada kita harus, tentunya ini karena di kepulauan, tentunya banyak orang dokter yang tidak mau. Kita tambah dia punya gaji. Tunjangan kita tambah. Tenaga medis yang akan bertugas di Wakai itu kita tambah dia punya tunjangan agar supaya mereka juga semangat untuk kerja di kepulauan. Sekarang ini ya hampir saya katakan bahwa rumah sakit Wakai itu hanya tempat singgah sementara gitu. Ke depan tidak. Ke depan program saya bagaimana rumah sakit Wakai itu
Rumah sakit Wakai harus menjadi rumah sakit pusat rujukan seluruh pasien-pasien yang dari puskesmas yang ada di kepulauan. Baik, luar biasa. Ya, ini ternyata semua aspek-aspek yang ada di sana sudah di ini ya. Kan kita bicara kesehatan tadi. Seperti itu Bung Rizal. Jadi Bung Rizal nanti insya Allah nanti ke depan nanti kita bisa lagi sesi kedua nanti untuk datang ke channel Lima nanti. Bagaimana nanti ke depan ini kan masih rentan waktunya ini masih cukup lama ya untuk pilkada ya, Februari insya Allah nanti. September. Voting day-nya itu September Februari 2024. Ini yang ada ya. Masih enggak sampai setahun lagi. Masih ini kita. Artinya ini interval waktu masih jauh ini Bung Rizal ini memang sudah luar biasa ini. Artinya bahkan gini, sudah punya ini ya. Nah memang betul-betul ini kesiapan ini memang kita butuhkan Pak untuk meyakinkan dengan masyarakat. Sekarang gini Pak, tentunya kita mau maju ini bukan sekedar pepesan kosong. Siap. Ya artinya alasan saya maju itu ada. Sehingga kenapa saya maju? Tentunya punya alasan. Nah, terus alasanmu maju ini apa idemu? Iya. Gitu. Jangan hanya maju. Kalau cuma maju-maju karena semua maju orang bisa. Punya ini bisa. Semua orang tapi bisa. tidak punya ini. Ini kan untuk maju menjadi kepala daerah itu semua orang punya hak. Semua punya hak. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka punya visi misi yang baik untuk masyarakat, untuk disumbangkan kepada masyarakat? Iya, tentunya kan visi misi ini kan kalau hanya sekedar maju-maju semua orang bisa maju Pak. Cuman idenya, programnya, apakah ini bisa mengangkat masyarakat Tojo Unauna, apakah bisa program mereka ini bisa mengeluarkan masyarakat Tojo Unauna dari belenggu kemiskinan. Ini yang paling penting menurut saya. Luar biasa ini seorang Bung Rizal ini untuk mengeluarkan ini belenggu kemiskinan yang ada di Tojo Unauna ini. Ya, ini kemiskinan pada posisi 16,12% itu sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Luar biasa menurut saya. Ini merupakan PR pemerintah daerah. Baik. Harus dituntaskan dulu ini. Karena apa? Kuncinya itu. Kita harus memberantas dulu kemiskinan. Tidak artinya miskin ini tidak juga kita hilangkan. Ya, minimal kita bisa mencapai 7-8% lah. Ya toh, kalau kita turun sampai 7% itu sangat luar biasa. Baik. Sekarang 16% Pak. 16, pendapatan masyarakat di Tojo Unauna itu di bawah 300.000. 200 malah ya. Per orang. 200. Kemarin saya ketemu dengan buruh, mereka mengeluh pendapatannya itu hanya 200.000 sebulan. Ya, gitu. Jadi yang terakhir ini Pak, mungkin ada closing statement untuk masyarakat juga ada di sana. Bagaimana nanti harapan ke depan? Silakan Pak. Ya, jadi gini, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Unauna, tentunya kita semua mempunyai mimpi yang sama. Mimpi kita bagaimana Tojo Unauna itu harus bangkit. Tojo Unauna itu harus setara dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Kita punya mimpi besar. Kita mempunyai mimpi besar. Tojo Unauna harus keluar dari belenggu kemiskinan. Kita harus keluar dari angka 16% ini. Ini tugas kita bersama. Artinya gini, kepada masyarakat Tojo Unauna, percuma apa yang kita bicarakan hari ini. Baik. Percuma semua apa ide yang ada di kepala saya. Kalau kewenangan, saudara-saudara tidak serahkan kepada saya. Artinya, tanpa kewenangan yang saudara berikan kepada saya, semua ide yang kita bicarakan hari ini hanyalah omongan belaka. Oleh karena itu, ya kepada masyarakat Kabupaten Tojo Unauna, bila ingin semua konsep ini kita laksanakan, kita akan wujudkan di Kabupaten Tojo Unauna, hanya satu kuncinya, berikan kewenangan kepada saya. Di 2024 kita sama-sama untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Tojo Unauna, insya Allah kita akan melakukan semua mimpi ini, kita akan melakukan semua apa yang kita cita-citakan, apa konsep-konsep yang sudah kita susun, kita akan sumbangkan kepada masyarakat Tojo Unauna, dan kita akan mengabdikan diri saya akan mengabdikan diri saya untuk masyarakat Kabupaten Tojo Unauna. Baik, jadi saya mau kira ini bukan cuma mimpi, ini memang sudah betul-betul ini luar biasa ini. Sudah dengan ini lengkap ini, memang ini sampai ke ini nanti. Ini kan baru tahap awal, tapi memang sudah betul-betul kalau menurut saya ini sudah paten ini Pak.
Ya. Ya. Insya Allah, insya Allah. Sudah paten ini karena memang sudah mekanisme dan alur apapun yang ada di sini ini memang luar biasa. Ini untuk pertumbuhan ekonomi. Ini baru untuk UMKM, Pak. Ini UMKM. Ini baru UMKM. Iya, ini baru seperberapa. Ini baru sebagai kecil saja ini. Iya. Ya. Baik. Dan saya yakin dengan program ini bisa akan menekan angka pengangguran dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una Una. Baik, terima kasih kehadiran Bung Rizal di channel R5 pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu di episode berikutnya, tentunya bersama Bung Rizal Labaco dari Tojo Una Una. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.